Salam, perkenalkan nama saya Gabriel Lembawa Kisabukodi, NIM 2203-2M21. Saya mahasiswa di 3 Pendidikan Medis Informasi Kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang tugas anatomi fisiologi dengan dosen pengampu Hendrik Didiantos Skep, NS EPD. Yang pertama, sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis tubuh. Kelenjar endokrin adalah dalam tubuh terdiri dari kelenjar hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratoid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar ovarium, dan kelenjar testis. Kelenjar tersebut memiliki struktur yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah kelenjar yang cukup memiliki peran penting dalam tubuh manusia karena kelenjar ini merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pengaturan pertumbuhan. Secara kelenjar yang mempunyai peran sebagai pengatur orientasi seksual manusia. Kelenjar hipotalamus ini merupakan bagian-bagian dari otak yang mengandung nukleus serta memiliki beragam fungsi. Salah satu fungsi yang paling penting adalah kelenjar hipotalamus. Kelenjar ini menghubungkan sistem saraf dan sistem kelenjar endokrin melalui kelenjar hipofisis. Fungsi kelenjar hipotalamus yang pertama, mengontrol melepas 8 hormon yang diekskresikan oleh hormon kelenjar hipofisis secara keseluruhan. Kedua, mengontrol metabolisme tubuh. Kemudian mengontrol makanan dan asupan air seperti lapar dan haus. Kemudian mengontrol perilaku seksual dan proses reproduksi manusia yang sedang terjadi. Kemudian mengontrol siklus harian dan perilaku fisiologis. Kemudian mediasi respon emosional. Yang kedua, kelenjar pituitari hipofisis. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin yang letaknya berada di dasar otak dan menghasilkan banyak hormon yang penting bagi tubuh. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ini sering disebut dengan master of gland atau kelenjar pengendali karena kelenjar ini memiliki fungsi yang sangat penting. Ukuran kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari yaitu sekitar 1,25 cm dengan berat sekitar 0,5 gram. Fungsi kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari diantaranya yaitu yang pertama, memproduksi hormon pertumbuhan, kemudian mengatur sistem endokrin, kemudian memproduksi hormon yang mempengaruhi fungsi otot dan ginjal, kemudian memproduksi hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain, kemudian penyimpanan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Yang ketiga, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah sebuah kelenjar endokrin yang terdapat pada otak, vertebral, dan juga pada otak manusia. Kelenjar pineal ini terletak di bagian belakang vertikal 3 otak. Fungsi kelenjar pineal. Adapun fungsi kelenjar pineal ini dalam tubuh manusia sangatlah penting dan vital. Adapun fungsi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai kelenjar yang memproduksi hormon melatonin
yang mempunyai fungsi untuk mengatur regulasi tidur pada manusia. Kedua, sebagai kelenjar yang mempunyai fungsi untuk mengulari kerja dari kelenjar pituitari. Ketiga, sebagai kelenjar yang mempunyai fungsi untuk mempengaruhi sekresi dalam hormon seks seperti follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone LH oleh kelenjar pituitari ini. Yang keempat, sebagai kelenjar yang mempunyai fungsi untuk membantu metabolisme obat. Keempat, kelenjar tiroid. Pengertian kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini merupakan salah satu kelenjar endokrin yang terdapat dalam tubuh manusia yang letak di bagian depan leher. Bentuk kelenjar tiroid yang satu ini kayaknya seperti kupu-kupu karena memiliki dua buah sayap dan memiliki diameter sekitar 5 cm. Fungsi kelenjar tiroid. Fungsi utama dari kelenjar tiroid ialah untuk memproduksi hormon yang dapat mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tempatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Beberapa fungsi kelenjar paratiroid: mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, kemudian mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan, kemudian merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal, kemudian meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Kemudian ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin, kemudian meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Yang keenam, kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan organ tubuh yang terdiri dari 2 bagian berukuran sama dan mempunyai kedudukan penting dalam metabolisme seperti hal kelenjar lainnya, antara kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, ataupun kelenjar kelamin. Kelenjar ini masih merupakan bagian dari sistem limfatik yang terletak di bagian belakang tulang, dada, dan jantung. Sistem limfatik adalah sistem kekebalan tubuh yang memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi diri kita dari serangga infeksi dan serangga penyakit. Fungsi kelenjar timus. Kelenjar timus ini memiliki tugas penting dalam sistem imun. Kelenjar timus akan memproduksi hormon timusin yang fungsinya yaitu untuk mengolah sel-sel darah putih yang diproduksi di sumsum tulang dan mengubah menjadi sel limfosit. Sel ini sangat berperan penting pada ketahanan tubuh dalam melawan infeksi. Caranya dengan merangsang produksi antibodi pada limfosit lainnya. Yang kedua, kekebalan tubuh manusia. Kekebalan tubuh terbagi 2. Kekebalan seluler diberikan pada saat kita dalam kandungan ibu, maka protein atau disuntik, kemudian akan terbentuk antibodi yang akan diberikan ke anak sehingga anak menjadi kebal. Yang ketujuh, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah 2 kelenjar terpisah yang berada di permukaan alat ekskresi ginjal. Kelenjar adrenal ini sering juga disebut dengan nama lain yaitu kelenjar suprarenal. Adrenal ini
sendiri berasal dari istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu ad renes, yang berarti berada di dekat ginjal. Kelenjar ini juga memiliki peran yang cukup penting dalam tubuh manusia. Fungsi kelenjar adrenal. Yang pertama, sebagai kelenjar yang mengatur metabolisme tubuh sebagai menghasilkan hormon penyebab stres. Kedua, memproduksi dan mengatur hormon seks seperti hal hormon testosteron yang ada pada pria. Ketiga, menghasilkan hormon estrogen, kemudian menghasilkan hormon yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian mengatur kadar nutrium dan keseimbangan secara tubuh melalui hormon mineraloid, meningkat glukosa, salma darah serta mengurangi inflamasi. Kemudian mempersiapkan tubuh dalam menghadapi keadaan yang darurat, sehingga jaringan atau kelenjar yang ada dalam tubuh bisa saling memberikan informasi berupa rangsangan kepada setiap komponen tubuh yang lainnya. Terakhir, antara sel-sel saraf ke sistem saraf pada manusia, khususnya saraf otak. Yang kedelapan, kelenjar pankreas. Kelenjar merupakan organ kelenjar pada sistem pencernaan yang ada di bawah permukaan lambung. Pankreas adalah organ kelenjar yang mempunyai dua fungsi, yakni sebagai organ endokrin mengeluarkan hormon, serta sebagai organ eksokrin mengeluarkan enzim. Kedua, pankreas adalah kelenjar yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin dan menghasilkan hormon atau fungsi endokrin. Ketiga, pankreas terletak pada perut atas, memanjang ke arah kiri, dan bagian ovarium. Yang pertama, fungsi ovarium sebagai organ reproduksi. Selain menjadi tempat berkembangnya sel telur, ovarium juga memproduksi hormon. Utamanya adalah hormon estrogen dan progesteron yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seks sekunder wanita. Kedua, fungsi uterus sebagai kelenjar endokrin. Seperti dijelaskan sebelumnya, ovarium memainkan peran penting dalam produksi telur dan dapat bertindak sebagai kelenjar endokrin. Karena ovarium dapat menghasilkan dua hormon yang memainkan sebuah peran penting dalam menjaga kesuburan dan menjaga kesehatan. Yang ke-10, kelenjar testis. Testis adalah bagian dari sistem reproduksi pria. Testis lebih umum dan kita kenal sebagai buah sakar. Bentuknya menyerupai telur dan panjang kurang lebih 5 cm, lebar 3 cm, tebal 1 cm, dan berat 10-15 gram. Testis terletak di belakang penis saat tidak ereksi dan dibungkus oleh lapisan kulit yang disebut skrotum, yang mana skrotum ini juga berfungsi untuk mengatur suhu agar testis tidak kelepasan atau kedinginan. Testis pria berjumlah 2. Masing-masing testis menyimpan hormon dan sel sperma yang menjadi elemen penting dalam proses reproduksi. Tidak hanya itu, hormon yang dihasilkan testis juga berfungsi untuk mengontrol perkembangan karakteristik pria seperti suara. Yang pertama, memproduksi sperma. Fungsi testis yang pertama adalah untuk memproduksi sperma setiap harinya. Jutaan sperma 2000 per menit diproduksi dalam testis ini. Sel sperma dapat diproduksi oleh testis akan tetapi masih bersifat mentah dan belum dapat digunakan untuk membuahi sel telur. Kedua, memproduksi hormon pria. Memproduksi hormon pria yakni androgen menjadi fungsi selanjutnya dari testis. Hormon ini sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya berperan dalam proses perkembangannya produksi pria.
menimbulkan karakteristik pria seperti suara dan janggut, dan sekian jenis hormon androgen yang diproduksi oleh testis. Hormon testosteron menjadi yang paling umum. Testosteron menjadi kunci dari kualitas fungsi reproduksi pria. Sekian dan terima kasih.